Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada pagi menjelang siang ini Allah masih memberikan kita nikmat umur, nikmat kesempatan sehingga kita dapat menghadiri acara sosialisasi penerapan budaya positif di sekolah. Kemudian selawat bersampulkan salam kita kirimkan kepada uswah kita Nabi Muhammad SAW dengan lafaz Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Kepala UPT SMP Negeri 1 Kuok yang kami hormati, Bapak Ibu Majelis Guru yang kami hormati, peserta acara sosialisasi penerapan budaya positif di sekolah. Baik, untuk memulai acara kita pada hari ini, malah kita buka dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan Allah memberkati acara kita pada hari ini. Kemudian melangkah pada acara selanjutnya, kami mintakan sambutan dari Bapak Kepala Sekolah, yaitu Bapak Dr. Antus Haji Sudirman. Kepada Bapak dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Yang saya hormati Bapak-bapak dan Ibu Majelis Guru UPT SMP Negeri 1 Kuok. Kemudian yang teristimewa Ibu Neti Asriani SE selaku CGP atau calon guru penggerak di SMP Negeri 1 Kuok. Puji syukur kita ucapkan kepada Allah SWT atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga pada hari ini kita masih dipertemukan oleh Allah Ta'ala dalam keadaan sehat. Kemudian salawat dan salam kita serahkan pula kepada Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya hormati, keberadaan kita di sini yaitu dalam rangka memenuhi undangan daripada Ibu Neti dalam rangka mengikuti suatu kegiatan yang diberi nama dengan kegiatan aksi nyata. Kegiatan aksi nyata ini merupakan salah satu rangkaian yang harus ditempuh atau dilalui oleh calon guru penggerak. Oleh itu pada hari ini Ibu Neti melaksanakan kegiatan ini karena beliau lulus pada seleksi angkatan ke-6 untuk calon guru penggerak. Mudah-mudahan kegiatan ini berlangsung dengan baik, sukses dan lancar sesuai dengan harapan daripada Ibu Neti dan kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak dan ibu-ibu, CGP atau calon guru penggerak ini tidak asing lagi bagi kita, karena sudah dicanangkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Jadi untuk itu angkatan demi angkatan sudah dilalui, sehingga pada saat ini sudah sampai pada angkatan ke-8. Alhamdulillah Ibu Neti masuk pada angkatan ke-6 karena Kabupaten Kampar itu terakhir pada angkatan ke-6 ini. Jadi untuk itu harapan kita kepada Ibu Neti selaku calon guru penggerak ini dapat hendaknya menjadi agen perubahan di sekolah kita ini, sehingga bisa menjadi contoh, menjadi teladan, dan dapat melahirkan calon-calon guru penggerak yang lainnya. Jadi bukan Ibu Neti sendiri, tetapi dengan suksesnya Ibu Neti melaksanakan kegiatan ini adalah kesuksesan kita bersama, sehingga akan lahir
guru-guru penggerak selain Ibu Neti di UPTD SMP Negeri 1 Kuo ini. Ini harapan daripada kita keluarga besar SMP Negeri 1 Kuo ini. Selanjutnya kita juga punya harapan kepada pemerintah bagi guru-guru calon penggerak yang telah lulus nanti menjadi guru penggerak, terutama tentu kepada kita harapkan kepada pemerintah itu dapat diberikan keistimewaan. Jadi pada guru-guru penggerak nanti yang telah lulus dari calon guru penggerak menjadi penggerak, harapan kita pemerintah memperhatikan, memberikan nilai tambah atau memberikan keistimewaannya. Terutama mungkin bagi Ibu Neti, karena Ibu Neti baru guru kontrak, jadi dengan lulusnya menjadi guru penggerak dapat diangkat menjadi PNS. Nah, ini harapan kita. Kemudian bagi guru yang tidak kontrak dan tidak PNS, misalnya guru MIT, juga dapat diangkat menjadi P3K atau PNS bagi yang telah lulus jadi guru penggerak ini. Jadi ada nilai tambahnya. Jadi ada perbedaan. Nah, setidak-tidaknya bagi guru yang belum sertifikasi, dengan lulusnya sebagai guru penggerak langsung diberikan sertifikasi. Ini harapan kita kepada pemerintah. Jadi hendaknya ada nilai tambah atau nilai istimewa kepada guru-guru kita yang lulus sebagai guru penggerak. Bapak-bapak dan ibu-ibu, mari kita ikuti kegiatan aksi nyata yang dilaksanakan oleh calon guru penggerak kita, yaitu Ibu Neti Asriani SE. Semoga kegiatan ini berjalan sesuai dengan harapan. Mari kita ikuti secara bersama. Jadi demikian saja. Bila kurang saya mohon maaf. Terima kasih. Billahi wal taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak kita ucapkan terima kasih. Acara selanjutnya adalah acara inti, yaitu sosialisasi penerapan budaya positif di sekolah, pendidikan guru penggerak oleh Ibu Neti Asriani SE. Kepada Ibu kita persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita ucapkan kepada kehadiran Allah yang telah memberi kita kesehatan dan kesempatan sehingga bisa hadir di ruangan yang berbahagia ini. Dan juga tidak lupa pula kita kirimkan selawat beriringan salam kepada junjungan alam, yakni Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana telah membawa kita umatnya dari alam kebodohan kepada alam yang penuh ilmu pengetahuan seperti yang kita rasakan saat ini. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah UPT SMP Negeri 1 Kuo dan Bapak Ibu Guru yang sudah berkenan meluangkan waktu untuk hadir pada kegiatan kali ini. Saya mengikuti program Guru Penggerak. Di sini hari ini saya ingin mensosialisasikan ke salah satu kegiatan yang saya ikuti, yaitu mengenai budaya positif. Sebelumnya saya minta maaf, di sini saya tidak bermaksud untuk menggurui, tapi saya ingin berbagi ilmu dan berdiskusi dengan Bapak Ibu Guru. Dan juga saya memohon dukungan dari Bapak Ibu Guru, karena tanpa adanya dukungan dari Bapak Ibu Guru, kegiatan yang saya ikuti ini tidak akan berjalan dengan lancar. Baiklah, sebelumnya saya sudah pernah mensosialisasikan kepada Bapak Ibu kegiatan saya yang pertama, yaitu modul 1.1 Pemikiran Ki Hajar Dewantara. Pendidikan adalah tempat persemaian benih-benih kebudayaan dalam masyarakat. Ki Hajar Dewantara meyakini bahwa untuk menciptakan manusia Indonesia yang beradab, maka pendidikan menjadi salah satu kunci utama mencapainya. Tujuan pendidikan menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai kebahagiaan, keselamatan yang setinggi-tingginya
baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Di sini fungsi kita sebagai pendidik hanya sebagai pamong, yaitu menuntun anak dan memberikan arahan agar anak tidak kehilangan arah dan membahayakan dirinya. Kita sebagai guru dapat memberikan tuntunan agar anak menemukan kemerdekaannya dalam belajar. Apa itu merdeka belajar? Merdeka atas diri sendiri, di mana minat dan bakat murid itu harus merdeka untuk berkembang seluas mungkin. Tugas kitalah sebagai guru untuk mengarahkan dan membimbing tanpa ada rasa tertekan dan anak merasa bahagia. Tapi perlu kita ingat, bukan hanya anak saja yang harus bahagia, kita juga harus bahagia dalam memberikan arahan kepada anak-anak kita. Ki Hajar Dewantara juga menegaskan, didiklah anak sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat zaman itu berkaitan dengan kemampuan anak untuk memiliki keterampilan abad 21. Di mana seperti yang kita ketahui sekarang, perkembangan teknologi itu sangat pesat dan kita harus mendidik anak sesuai dengan perkembangan teknologi. Kemudian dengan kodrat alam itu berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana anak itu berada. Kita memiliki anak yang lingkungannya berbeda-beda. Jadi kita dalam menuntun harus memperhatikan kodrat alam dan kodrat zaman dari anak kita tersebut. Lanjut kita ke modul 1.2, yaitu nilai-nilai dan peran guru penggerak. Untuk nilai guru penggerak dia ada 5: berpihak pada murid, mandiri, kolaboratif, reflektif, dan inovatif. Dan untuk peran guru penggerak, dia ada menjadi pemimpin dalam pembelajaran. Itu biasanya terjadi ketika kita mengajar di dalam kelas. Yang kedua, menjadi coach bagi guru lain, mewujudkan kepemimpinan murid, menggerakkan komunitas praktisi, dan mendorong kolaborasi antar guru. Di sini kami juga sebagai guru penggerak diminta untuk kembali menggerakkan komunitas praktisi. Kemarin saya sudah berdiskusi dengan kepala sekolah, itu minimal kita menggerakkan komunitas praktisi di sekolah kita saja. Jadi kami diharapkan untuk kembali menghidupkan komunitas praktisi yang ada di sekolah kita. Kemudian nilai dan peran guru penggerak ini nanti mewujudkan profil pelajar Pancasila. Seperti yang Bapak Ibu lihat, ada 6 profil pelajar Pancasila. Yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Itu terdiri dari 5 elemen: akhlak beragama, akhlak pribadi, akhlak kepada manusia, akhlak kepada alam, dan akhlak kepada negara. Yang kedua, mandiri. Elemennya terdiri dari kesadaran akan diri dan situasi dan regulasi diri. Ketiga, bergotong royong, yaitu elemennya terdiri dari kolaborasi, berbagi, dan kepedulian. Yang keempat, berkebinekaan global, terdiri elemennya mengenal dan menghargai budaya, komunikasi dan interaksi antar budaya, refleksi dan tanggung jawab, dan berkeadilan sosial. Yang kelima, bernalar kritis. Elemennya terdiri dari memperoleh dan proses informasi, analisis dan evaluasi penalaran, refleksi dan evaluasi. Yang keenam yaitu kreatif. Gagasan orisinal, karya orisinal, dan keluasan berpikir. Jadi setelah kita memahami nilai dan peran guru penggerak, kita nanti akan mewujudkan profil pelajar Pancasila. Kemudian untuk kegiatan selanjutnya yaitu modul 1.3 mengenai visi guru penggerak. Visi adalah representasi visual akan masa depan.
Jadi kemarin saya juga sudah menyampaikan visi yang dibuat ini merupakan visi dari saya, yaitu terwujudnya murid yang religius, mandiri, kreatif di era digital. Kenapa saya mau merumuskan visi ini? Karena sekolah kita mempunyai beberapa kekuatan. Yang pertama, kita mempunyai sarana yang lengkap, seperti sarana beribadah. Kita ada musola, kemudian ada labor TK, dan yang ketiga adalah labor IPA. Kemudian kita juga ada guru-guru yang berkompeten di bidangnya. Jadi saya berharap saya bisa mewujudkan visi saya ini di masa yang akan datang. Ya Bapak Ibu, supaya kita tidak ngantuk, kita buat ice breaking dulu. Ada beberapa ice breaking. Yang pertama yaitu ayo tebak profesi pekerjaan. Cara bermain, pada setiap slide akan muncul 3 petunjuk profesi. Saya ulangi, ini ada 4 bukan 3. Pada setiap slide akan muncul 4 petunjuk profesi. Tugas setiap pemain menebak nama profesi. Bagi Bapak Ibu yang bisa menjawab, boleh acungkan tangan. Kita mulai ya Bapak Ibu. Yang pertama petunjuknya fosil, penggalian, candi, sejarah. Ya Bapak Ibu, ya silakan Bu Yana. Arkeolog. Kita lanjut yang kedua. Murid, sekolah, buku, RPP. Ya Bapak Ibu. Apa Bu Anda? Guru. Ya, kita lanjut. Perut, pisau, racik, rasa. Bu Kiki? Koki. Jadi tadi ada arkeolog, guru, dan koki. Kita lihat. Ya, jawaban ini dia ada arkeolog, guru, dan koki. Tepuk tangan. Nah, kita lanjut Bapak Ibu, yaitu modul 14. Inilah yang akan saya sampaikan kepada Bapak Ibu, yaitu budaya positif. Budaya positif adalah perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Budaya positif diawali dengan perubahan paradigma tentang teori kontrol. Ini meliputi 6 hal. Yang pertama, disiplin positif dan nilai kebaikan universal. Yang kedua, teori motivasi, hukuman, dan penghargaan. Yang ketiga, keyakinan kelas. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Yang kelima, 5 posisi kontrol. Dan yang keenam, segitiga restitusi. Mungkin dari 6 budaya positif ini kita sudah pernah melakukannya, tapi mungkin belum secara utuh. Jadi untuk lebih jelasnya, kita bahas. Yang pertama, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang pertama A, perubahan paradigma. Kita coba bermain ya Bapak Ibu. Boleh saya minta jadi sukarelawan. Kita bermain. Cobalah buka. Coba Bapak Ibu yang bersedia jadi sukarelawan. Bu Kiki? Oh ya, Bu Urpa, silakan. Nah, jadi Bu Urpa lah. Bu Urpa coba genggam tangan Bu Urpa. Bayangkan yang ada dalam tangan Bu Urpa itu sesuatu yang penting, yang berharga, yang harus dipertahankan. Kemudian Bu Kiki berusaha membuka untuk tangan Bu Urpa. Apakah dengan merayu, memaksa, memberi imbalan? Pokoknya Bu Kiki berusaha untuk supaya Bu Urpa itu mau membuka kepalan tangannya. Coba kita lihat.
Ya, Ustaz. Budaya. Dirayu boleh, dipaksa juga boleh. Ludahi. Ya, nanti kalau apa isi tengok aja sebentar, nanti tutup lagi. Buka lah. Bisa ada. Jadi Bu Ulfa tidak mau membuka kepalan tangannya. Ya, terima kasih Bu Ulfa Bu Kiki. Bu Kiki tidak pandai merayu. Bu Ulfa tidak mau membukanya. Dan dari kegiatan tadi bisa kita ketahui bahwa yang memegang kontrol diri kita adalah kita sendiri. Seperti Bu Ulfa tadi tidak mau membukanya, berarti dia yang memegang kontrol dirinya, tidak orang lain. Begitu juga dengan diri kita. Sama halnya dengan murid. Murid dia yang memegang kontrol dirinya. Kadang kita ada salah paham. Begitu murid mau mengikuti apa kata kita merasa sudah mengontrol murid. Itu merupakan miskonsepsi. Ada beberapa miskonsepsi tentang makna kontrol. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid berbuat sesuatu jikalau murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Walaupun kita tampak mengontrol murid, itu karena murid mengizinkan dirinya untuk dikontrol. Jadi kalau ada murid yang mengikuti apa yang kita bilang, berarti murid mengizinkan dirinya dikontrol. Berarti dia menganggap itu salah satu kebutuhannya pada saat itu. Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Penguatan positif atau bujukan adalah bentuk-bentuk kontrol. Segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi suatu perilaku tertentu adalah usaha untuk mengontrol murid tersebut. Dan ketika murid menyadarinya, mereka bisa menolak bujukan kita, atau bisa jadi tergantung dengan pendapat gurunya. Yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas gagal. Kadangkala tanpa disadari kita guru sedang melakukan perilaku ini karena kita sering kali guru menyampaikan pesan-pesan yang negatif. Ini juga pernah terjadi sama kita tanpa kita sadari. Ketika murid melakukan kesalahan, kamu terus yang melakukan kesalahan. Itu merupakan pernyataan dari pembuat rasa bersalah. Jadi nanti anak itu termasuk ke dalam identitas gagal. Yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Banyak orang dewasa percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-murid berbuat hal-hal tertentu. Apapun yang dilakukan membawa sebuah kemajuan berdasarkan pengukuran kinerja. Jadi kita sering memaksakan kehendak kita kepada anak, padahal kadang-kadang itu tidak ingin dilakukan oleh anak. Itu beberapa miskonsepsi tentang makna kontrol. Bagaimana seseorang bisa berubah dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol? Menurut Stephen R. Covey, yaitu dalam bukunya Principle Centered Leadership 1991, mengatakan bahwa bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit-sedikit, ubahlah sikap atau perilaku Anda. Namun, bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita,
maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia. Ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Kita lihat perbedaan stimulus respon dengan teori kontrol. Stimulus respon, realitas kebutuhan kita sama. Semua orang melihat hal yang sama. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Orang lain mengontrol saya. Model berpikir menang kalah. Sedangkan untuk teori kontrol, realitas kebutuhan kita berbeda. Setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Kita berusaha memahami pandangan orang lain. Hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Dan model berpikir menang-menang. Model berpikir menang-menang ini yaitu kita mencari solusi bersama murid. Jadi tidak ada yang dirugikan. Enak sama murid, enak sama kita. Itu yang harus kita terapkan, yaitu model berpikir menang-menang. Masuk yang kedua, makna disiplin. Disiplin positif merupakan pendekatan mendidik anak untuk melakukan kontrol diri dan pembentukan kepercayaan diri. Tujuannya adalah menanamkan motivasi, yaitu menjadi orang yang diinginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Sebagai seorang pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dan bukan ekstrinsik. Jadi, ketika murid kita sudah memiliki motivasi intrinsik, yaitu dari dirinya sendiri, mereka akan tetap berperilaku baik. Mereka tidak akan melihat, oh siapa ini baru berperilaku baik, tidak. Karena mereka sudah dengan kesadarannya sendiri. Ini ada nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebaikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai oleh setiap individu. Menurut Diana Gosen, 1998 mengatakan bahwa dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun, sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk mencapai tujuan yang mulia. Dapat Bapak Ibu lihat, ada beberapa nilai-nilai kebajikan universal. Yang pertama, keadilan, tanggung jawab, kejujuran, bersyukur, berprinsip, integrasi, kasih sayang, komitmen, percaya diri, kesabaran, dan lain-lain. Jadi boleh kita tambahkan yang mana rasanya yang masuk ke dalam nilai-nilai kebajikan universal. Jadi sebelum kita masuk, kita lakukan ice breaking lagi, supaya Bapak Ibu tidak mengantuk. Sekarang saya minta fokus apa yang saya katakan, bukan yang saya perlihatkan. Saya ulangi, fokus apa yang saya katakan, bukan yang saya perlihatkan. Jadi kita lihat Bapak Ibu masih ada konsentrasi di sini atau tidak. Kita mulai. Ya Pak Bastun. Ini kambing. Yang ini sapi. Kalau yang ini kerbau. Saya ulangi, Bapak Kepala pun boleh menjawab nanti.
Ini kambing. Yang ini sapi. Kalau yang ini kerbau. Ini apa Pak aslinya? Kambing. Kalau yang ini? Kalau yang ini? Kerbau. Coba Bu Hen, kita ulangi lagi. Bu Hen, fokus apa yang saya katakan, bukan yang saya perlihatkan. Ini kambing. Yang ini sapi. Kalau yang ini kerbau. Ini kambing. Kambing. Bu Hen, fokus apa yang saya katakan. Bu Hen belajar konsentrasi. Kalau yang ini kerbau. Bagus Pak Sugeng. Jadi permainannya kita konsentrasi. Fokus apa yang saya katakan, bukan yang saya perlihatkan. Jadi Bapak Ibu jangan terkecoh dengan gerakan saya, tapi fokus pada apa yang saya bilang. Jadi ini tadi kambing, yang ini sapi, kalau yang ini kerbau. Ini apa berisi? Kambing. Maka saya bilang ini jangan dihiraukan, omongan saya saja yang dikonsentrasikan. Jadi ini kambing, yang ini sapi, kalau yang ini kerbau. Jadi Bapak Ibu mungkin sudah mulai mengantuk, maka kita buat ice breakingnya. Dan kita lanjut ya Bapak Ibu untuk materi selanjutnya, yaitu teori motivasi, hukuman dan penghargaan, restitusi. 3 motivasi perilaku manusia menurut Diana Gosen. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan. Ini sering dipilih oleh murid kita, yaitu dalam mematuhi peraturan. Mereka lebih memilih untuk mematuhi peraturan tersebut untuk menghindari mendapatkan hukuman. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Mereka mau berbuat sesuatu kalau kita kasih imbalan. Dan yang terakhir, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Tujuan dari disiplin positif adalah menanamkan motivasi yang ketiga, yaitu mereka akan tetap berperilaku baik dan berlandaskan nilai-nilai yang mereka inginkan. Jadi mereka mematuhi aturan-aturan di sekolah atau di kelas itu dari dirinya sendiri. Jadi tanpa nanti ada guru atau bapak ibu guru, mereka tetap mematuhi aturan-aturan yang telah diberlakukan di sekolah kita. Hukuman adalah suatu tindakan yang diberikan kepada individu atau kelompok atas kesalahan. Jadi tindakan yang diberikan atas perilaku mereka yang salah. Konsekuensi, dampak yang terjadi akibat dari tindakan. Restitusi, proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya sehingga karakter mereka lebih kuat ketika kembali ke dalam kelompoknya. Restitusi ini Bapak Ibu sudah kita terapkan tapi belum secara utuh. Khususnya untuk Pak Sugeng, dia sudah sering menerapkan restitusi ini. Tapi untuk restitusi ini kita mencari solusi secara bersama. Jadi bukan dari kita solusinya, kita lemparkan kepada anak dan dicari solusi secara bersama. Kita lihat perbedaan hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Untuk hukuman,
Sesuatu menyakitkan harus terjadi. Tidak nyaman untuk murid untuk jangka panjang. Murid akan tersakiti. Sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut. Berlaku hanya pada sebuah institusi, tidak berlanjut pada kehidupan nyata. Konsekuensi, sesuatu harus terjadi. Tidak nyaman untuk murid, jangka pendek, memerlukan monitoring dan supervisi terus-menerus dari guru, membantu penerapan, mengikuti peraturan dalam masyarakat. Dan untuk restitusi, yaitu merupakan pilihan, menguatkan untuk murid dalam jangka waktu panjang. Murid mendapatkan penguatan. Murid belajar bertanggung jawab terhadap perilakunya. Fokus pada pemecahan jangka panjang. Jadi kita diharapkan Bapak Ibu dalam menghadapi murid, kita melakukan restitusi, bukan hukuman atau konsekuensi. Ini ada beberapa pernyataan Bapak Ibu, saya mohon bantuannya untuk menjawab. Yang pertama ada pernyataannya, mengganti kertas tugas teman yang telah dicoret-coret, hukuman atau konsekuensi? Ya Pak Sadi? Konsekuensi. Mengganti buku kertas tugas teman yang telah dicoret itu masuk ke dalam konsekuensi. Yang kedua, mencatat 100 kali dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Yang ketiga, membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Konsekuensi. Yang keempat, membersihkan WC karena cabut di jam pelajaran. Dan yang terakhir, terlambat hadir di pembelajaran 15 menit dan diminta untuk tinggal 15 menit sesudah kelas usai untuk membahas ketertinggalan pembelajaran. Hukuman konsekuensi. Jadi Bapak Ibu sudah tahu yang mana pernyataan bersifat konsekuensi dan yang mana pernyataan bersifat hukuman. Kita lihat yang selanjutnya, penghargaan. Saat kita berulang kali menjanjikan hadiah kepada anak-anak agar berperilaku bertanggung jawab, atau kepada seorang murid agar mempelajari sesuatu yang baru, atau kepada karyawan agar melakukan pekerjaan yang berkualitas, kita sedang berasumsi mereka tidak dapat melakukannya atau mereka memilih untuk melakukannya. Ini menurut Alfikon. Alfikon mengemukakan baik penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Idealnya, tindakan belajar itu sendiri adalah penghargaan sesungguhnya. Jadi murid kita itu kalau dengan kesadarannya sendiri dia mau belajar, itulah penghargaan sesungguhnya. Jadi tidak ada embel-embel yang lain. Restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali ke dalam kelompoknya dengan karakter yang lebih kuat. Ini menurut Gosen 2004. Ada beberapa ciri-ciri restitusi. Yang pertama, restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun belajar untuk menebus kesalahan. Restitusi memperbaiki hubungan. Restitusi adalah tawaran, bukan paksaan. Restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri.
Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Restitusi menguatkan. Restitusi fokus pada solusi. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Jadi kita bersama murid itu bukan untuk membuat dia merasa bersalah, tapi kita mencari solusinya secara bersama. Kita lempar lagi sama anak, apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaikinya. Jadi kalau sudah dari diri mereka, solusinya mereka akan bisa menjalankan solusi yang sudah dipilihnya. Budaya positif yang ketiga yaitu keyakinan kelas. Ada pertanyaan, mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Pasti ada pertanyaan seperti itu, karena mirip-mirip, tapi ada perbedaannya. Keyakinan kelas berupa pernyataan nilai kebajikan universal yang senantiasa dibuat dalam hal positif yang disepakati bersama, baik tersirat maupun tersurat. Kalau peraturan biasanya kan kita saja buat, kemudian dikasihkan ke anak. Tapi kalau keyakinan kelas, kita berembuk bersama anak, ditanyakan pendapat anak, kemudian nanti kita pilih mana yang sesuai dengan kelasnya. Ada beberapa pembentukan keyakinan kelas atau sekolah. Yang pertama, bersifat lebih abstrak daripada peraturan, berupa pernyataan-pernyataan universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Ini biasanya kalimat ya, kalimatnya menggunakan kalimat positif seperti biasanya kita buat jangan buang sampah sembarangan. Kita ganti kalimatnya menjadi kalimat positif. Buanglah sampah pada tempatnya. Selanjutnya, keyakinan hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Jadi yang memungkinkan anak bisa melakukannya, itu yang kita pilih menjadi keyakinan kelas. Keyakinan semua warga kelas ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat curah pendapat. Jadi kita tanya pendapat anak, apa-apa saja yang kalian yakini. Dan terakhir, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas tersebut dari waktu ke waktu. Jadi keyakinan kelas itu kita tinjau kembali, ada tidak diterapkan oleh anak. Kalau ada satu poin yang tidak diterapkan oleh anak, kita boleh meninjaunya. Kita tanya lagi ke anak, apa sebaiknya yang jadi gantinya. Ini saya cari di Google, contoh keyakinan kelas 9C. Di situ ada bekerja sama dan jaga kebersihan kelas, kemudian tepat waktu dan aktif di kelas, dan menjaga dan meletakkan barang sesuai tempatnya. Ini saya searching di Google. Kita masuk prosedur pembentukan keyakinan kelas. Jadi ada beberapa prosedur ya Bapak Ibu. Yang pertama, mempersilahkan warga kelas untuk bercurah pendapat. Jadi kita persilakan murid kita untuk mengeluarkan pendapat-pendapatnya. Mencatat semua masukan dari murid di papan tulis atau di kertas, di mana semua anggota kelas bisa melihat hasil curah pendapat. Susunlah keyakinan kelas sesuai prosedur pembentukan keyakinan kelas. Gantilah kalimat-kalimat dalam bentuk negatif menjadi positif. Tinjau kembali daftar curah pendapat yang telah dicatat. Mungkin masih ada pernyataan-pernyataan yang berupa peraturan. Dan terakhir, tinjau ulang keyakinan kelas secara bersama-sama. Jangan terlalu banyak Bapak Ibu, nanti susah murid kita mengingatnya.
Setelah disetujui, ditandatangani dan ditempel di dinding kelas. Ini ada beberapa pernyataan-pernyataan, peraturan-peraturan. Kemudian nanti Bapak Ibu bisa menebak apa saja nilai-nilai kebajikan yang dituju oleh peraturan-peraturan ini. Dan kita coba ya Bapak Ibu, tolong bantu saya. Dilarang mengganggu orang lain. Nilai kebajikan apa yang dituju? Menurut Bapak Ibu? Menghargai orang lain. Dan apa lagi Bu Amna selain orang lain? Supaya aman dalam kelas. Diri sendiri. Kalau kita dilarang mengganggu orang lain, di samping kita menghargai orang lain, kita juga menghargai diri kita sendiri. Yang kedua, hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Disiplin. Dilarang merokok. Kesehatan, ya Bapak, kesehatan. Kemudian kembalikan barang pada tempatnya. Kembalikan barang pada tempatnya. Bertanggung jawab. Di mana dia dapat, diambil kemudian dikembalikan lagi. Itu dinamakan bertanggung jawab. Dan yang terakhir, bergantian atau menunggu giliran. Sabar. Apalagi? Menghormati orang lain. Jadi untuk bergantian atau menunggu giliran, nilai kebajikan yang dituju adalah sabar dan menghargai orang lain. Kita lihat ini. Kemudian saya juga sudah menerapkan proses pembentukan keyakinan di kelas 9A kemarin. Kebetulan saya sendiri wali kelasnya. Di situ ada beberapa dokumentasi, di mana pertama meminta anak untuk menuliskan pendapatnya di kertas sticky note, kertas kuning. Kemudian pendapat-pendapat mereka ditempelkan di papan tulis. Setelah itu kami seleksi secara bersama. Anak untuk diseleksi secara bersama. Kemudian dibuatlah kesepakatan kelas. Ini kesepakatan kelas kami. Dan terakhir kami menempelnya di dinding kelas. Jadi Bapak Ibu yang masuk di kelas 9A bisa dilihat keyakinan kelas kami yang sudah ditempelkan. Itu bisa kita tinjau besok untuk masa yang akan datang, yang mana yang sering dilanggar oleh anak. Bapak Ibu juga boleh menerapkannya di kelasnya masing-masing. Kita masuk budaya positif yang keempat, yaitu kebutuhan dasar manusia. Seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu. Ketika kita mendapatkan apa yang kita inginkan, sebetulnya kita memenuhi satu atau lebih dari satu kebutuhan dasar kita. Ada 5 kebutuhan dasar kita. Yang pertama, bertahan hidup. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga, kebebasan. Yang keempat, kesenangan. Dan yang kelima, penguasaan. Jadi semuanya itu merupakan kebutuhan dasar manusia. Kita bahas yang kebutuhan dasar yang pertama, yaitu kebutuhan bertahan hidup. Kebutuhan bertahan hidup adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup. Misalnya kesehatan, rumah, dan makanan. Kebutuhan biologis dalam proses reproduksi juga bentuk dalam kebutuhan hidup. Jadi kebutuhan untuk bertahan hidup ini cenderung itu kebutuhan primer, sandang, papan, dan pangan. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Kebutuhan ini meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial. Berarti hubungan kita dengan orang lain dan lingkungan.
Biasanya ini berkaitan dengan interaksi. Kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari satu kelompok seperti teman, keluarga, pasangan hidup, teman kerja, dan kelompok di mana kita bergabung. Seperti kita di UPT SMP Negeri 1 Kuo ini, kita kan ada hubungan sesama teman, kemudian ada teman kerja dan kelompok. Yang ketiga, penguasaan, kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan kita, didengarkan dan memiliki harga diri. Itu merupakan penguasaan. Kebutuhan yang keempat, kebebasan. Itu kebutuhan akan pilihan. Kebutuhan untuk bebas adalah kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Anak-anak dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi menginginkan pilihan. Mereka perlu banyak bergerak, suka mencoba hal-hal baru dan menarik. Biasanya anak-anak kita kalau ada hal-hal yang baru, mereka pasti ingin mencobanya. Dan kebutuhan yang kelima yaitu kesenangan. Kebutuhan akan kesenangan adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain dan tertawa. Anak-anak dengan kebutuhan dasar kesenangan yang tinggi biasanya ingin menikmati apa yang dilakukannya. Ini Bapak Ibu ada sebuah cerita. Jadi nanti saya minta bantuan Bapak Ibu, kebutuhan-kebutuhan apa saja nanti yang dipenuhi oleh murid kita bernama Patli. Sini ada ceritanya. Tahun ini Patli genap berusia 15 tahun. Ia senang sekali ketika ayahnya mengajarkan cara mengendarai motor. Sepeda motor maksudnya di sini ya. Setiap akhir pekan ia berlatih mengendarai motor. Ia terlihat senang sekali sampai akhirnya dia bisa mengendarai motor dengan baik dan lancar. Ketika ibunya bertanya pada Patli, apa yang membuat dia ingin mengendarai motor? Ketika jawaban Patli seperti ini, kebutuhan apa yang diinginkannya? Kita lihat Bapak Ibu, ini beberapa jawaban dari Patli ketika ibunya bertanya kenapa dia senang mengendarai motor. Yang pertama, aku merasa bangga dan keren. Kebutuhan apa yang dipenuhinya? Bu Dona? Penguasaan. Dia bisa mengendarai motor. Yang kedua, biar bisa jalan-jalan sama temanku. Apa Bu Desi? Kasih sayang dan rasa diterima. Ingat kalimatnya, biar bisa jalan-jalan sama temanku. Jadi dari temannya, yaitu rasa diterima dan kasih sayang. Yang ketiga, aku senang pergi ke tempat yang aku suka. Apa Bu Ulfa? Kebebasan. Dia suka kemana yang dia pergi. Dan yang terakhir, mengendarai motor itu seru. Apa Bu Dona? Kesenangan. Yaitu dia seru mengendarai motor itu, berarti dia senang. Kita masuk ke budaya positif yang kelima, yaitu posisi kontrol. Nanti Bapak Ibu ada 5 posisi kontrol. Yang pertama penghukum, yang kedua pembuat rasa bersalah, yang ketiga teman, yang keempat pemantau, yang kelima manajer. Kita lihat apa-apa saja dari kelima posisi kontrol ini. Yang pertama, penghukum.
Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau yang dapat lebih menekan murid lebih dalam lagi. Guru seperti ini senantiasa percaya hanya ada satu cara agar pembelajaran bisa berhasil, yaitu cara dia. Jadi guru ketika murid tidak mau apa katanya, dia kadang-kadang menggunakan kalimat-kalimat yang negatif, seperti kamu terus yang tidak bikin tugas. Itu merupakan pernyataan penghukum. Yang kedua, pembuat rasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Pembuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah dan rendah diri. Seperti ada misalnya murid tidak mengerjakan PR, ibu sangat kecewa sama kamu. Itu merupakan pernyataan dari pembuat rasa bersalah. Yang ketiga, teman. Guru pada posisi ini berupaya mengontrol murid melalui persuasif, seperti ayolah bantu ibu, mau kamu bantu ibu. Itu merupakan pernyataan dari teman. Yang keempat, pemantau. Pada posisi ini kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan dan konsekuensi. Berarti kita masih terkait dengan peraturan. Dan yang terakhir, manajer. Posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid. Mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya. Mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Menurut Bapak Ibu, dari kelima posisi kontrol ini, sebaiknya kita ambil yang mana? Mas Don? Mana Pak? BKW. Pak Sabi, dari 5 ini yang mana kita sebaiknya ambil posisi kontrol? Teman. Apa Bu Rosmita? Teman? Yang lain? B dan C. Boleh dua pilihan. Boleh. B dan C, pembuat rasa bersalah dan teman. Tapi seperti yang tadi Bapak, kita tidak boleh membuat anak menjadi identitas gagal. Kalau kita pilih pembuat rasa bersalah, kita nanti membuat anak menjadi identitas gagal. Tidak jadi B. C. Apa Mbak Asrita? Manajer. Sebaiknya kita mengambil posisi yang kelima, yaitu manajer, yaitu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Sebaiknya kita sebagai guru mengambil posisi kontrol yang kelima. Karena Bapak, untuk menghukum atau berbuat rasa bersalah itu menyebabkan anak menjadi identitas gagal. Kemudian juga bisa menyebabkan dendam pada anak Pak. Karena kita mengeluarkan kalimat-kalimat verbal yang menyakitkan. Ingat, anak itu daya ingatnya tinggi, lama daya ingatnya. Jadi jangan sampai anak murid kita dendam sama kita. Budaya positif yang keenam yaitu segitiga restitusi. Ini saya rasa kita semua sudah pernah melakukannya, tapi belum secara utuh. Nanti nampak di mana kita yang belum menerapkannya. Segitiga restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ini menurut Gosen 2004. Ini merupakan segitiga restitusi.
Bapak Ibu bisa lihat langkah pertama yang kita lakukan yaitu menstabilkan identitas. Saya rasa ini Pak Sugeng sering ya Pak melakukannya. Menstabilkan identitas itu kita menanya anak, apa kesalahan yang dibuatnya? Kamu tahu kamu kenapa Bapak panggil? Tahu kamu apa yang kamu lakukan? Itu merupakan menstabilkan identitas. Kemudian yang kedua, validasi tindakan yang salah. Ini kita sering apa alasan kamu melakukannya? Setelah kita tanya, tahu kamu kenapa ibu panggil? Ini. Kemudian kita tanya lagi, apa alasan kamu melakukannya? Itu merupakan validasi tindakan. Dan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Apa yang telah kamu langgar? Kita serahkan kepada murid itu lagi. Kemudian kita tanyakan, bagaimana caranya supaya kamu tidak melanggar lagi? Kemudian, kamu ingin jadi orang seperti apa? Itu merupakan pernyataan-pernyataan dari menanyakan keyakinan. Kita lihat ya Bapak Ibu, yang pertama menstabilkan identitas. Bagian dasar dari segitiga bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Anak yang sedang melanggar peraturan karena sedang mencari perhatian adalah anak yang sedang mengalami kegagalan. Ketika seseorang merasa sedih dan emosional, mereka tidak bisa mengakses bagian otak yang berfungsi untuk berpikir rasional. Bisa kita lihat ketika anak lagi marah-marah, kita kemudian marah-marah lagi, anak tersebut pasti melawan sama kita. Sudah sering kita alami. Saat itulah kita harus menstabilkan identitas anak. Kalau kita ingin dia reflektif, maka kita harus meyakinkan si anak dengan cara kalimat-kalimat seperti berikut. Seperti kita bilang, berbuat salah itu tidak apa-apa, atau semua orang pernah melakukan kesalahan. Jadi kita stabilkan dulu dia. Kemudian baru kita lanjut ke tindakan selanjutnya, yaitu validasi tindakan yang salah. Yaitu setiap tindakan mempunyai suatu tujuan yang itu memenuhi kebutuhan dasar. Kalau kita memahami kebutuhan dasar apa yang mendasari sebuah tindakan, kita akan menemukan cara-cara paling efektif untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Kita mungkin tidak suka terhadap sikap anak, tetapi bila mendapatkan perhatian kita, maka kita telah memenuhi kebutuhan anak tersebut. Ada beberapa contoh pernyataan. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan itu. Atau kamu boleh mempertahankan sikap kamu, tapi kamu juga harus menambahkan sikap-sikap yang baru. Itu validasi tindakan yang salah. Dan yang terakhir, yaitu menanyakan keyakinan. Ketika identitas anak sukses telah tercapai, langkah satu tadi yaitu menstabilkan identitas, dan tingkah laku yang salah telah divalidasi, langkah kedua, maka anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Seperti apa nilai-nilai yang telah kita sepakati. Kemudian kamu mau menjadi orang seperti apa? Itu merupakan pernyataan-pernyataan menanyakan keyakinan. Penting untuk menanyakan ke anak kehidupan seperti itu, apa yang nantinya mereka inginkan, dan guru dapat membantu anak-anak untuk tetap fokus pada impian mereka. Jadi Bapak Ibu, sudah menjadi tugas kita, yaitu menuntun anak didik kita dan fokus pada impian mereka. Jadi itulah budaya positif yang kita terapkan di sekolah. Kepada Bapak Ibu, saya ingin menanyakan, apa setelah dibahas tadi mengenai budaya positif, apa rasanya, apa yang Ibu rasakan?
Apa yang Ibu rasakan ketika tadi saya sudah mensosialisasikan budaya positif di sekolah? Ada yang bisa Bapak Ibu? Ya, silakan Pak Suardi. Ya, terima kasih Ibu. Rupanya masih banyak. Ya, terima kasih. Rupanya masih banyak ketinggalan kita atau hal-hal yang telah kita lakukan rupanya kurang tepat terhadap baik itu perkembangan siswa maupun dengan kita sendiri, sehingga kadang-kadang siswa itu menjadi takut atau sehingga takut bersalah dan sebagainya. Jadi dengan adanya penyampaian ini ya mudah-mudahan ke depan kita bisa lebih baik lagi. Terima kasih. Terima kasih pada Pak Suwardi, dan juga akan menjadi pelajaran bagi diri saya sendiri untuk menerapkan budaya positif ini di sekolah dan akan membawa kemajuan bagi sekolah kita. Sekian dari saya Bapak Ibu, saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang kami hormati, itulah penyampaian sosialisasi budaya positif di sekolah oleh Ibu Niti Asriani. Kepada Ibu kita ucapkan terima kasih. Itulah rentetan acara kita pada hari ini. Baik, untuk acara selanjutnya kami mintakan dari Bapak Kepala Sekolah untuk kritik dan sarannya untuk acara kita ini. Kepada Bapak kami persilakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Jadi setelah kita memperhatikan kemudian mengikuti kegiatan yang dilaksanakan oleh Ibu Neti selaku CGP di PTD SMP 1 ini, memang seperti yang disampaikan oleh Profesor tadi, terasa kita masih banyak kekurangan kita yang belum kita terapkan terhadap anak dalam pembelajaran. Jadi itu di akhir kegiatan dilaksanakan oleh Ibu ini, memang ada beberapa hal yang dapat kita ambil positifnya. Yang pertama, kita melihat dengan adanya CGP ini dapat meningkatkan kompetensi pemimpin pembelajaran bagi kita. Jadi kalau selama ini kita belum mendapatkan hal-hal yang baru, dengan mengikuti CGP ini terdapat kita inovasi-inovasi sebagai guru dalam memimpin pembelajaran. Kemudian yang kedua juga dapat kita rasakan itu memperoleh pengalaman belajar mandiri. Jadi selama ini kita hanya belajar ala kadar saja atau seadanya. Kemudian dengan adanya CGP ini kita secara sadar mendapat pembelajaran secara mandiri. Jadi mau tak mau kita harus belajar mandiri. Karena kegiatan ini dilaksanakan secara online. Jadi di samping kita belajar mandiri, tentunya kita tidak gaptek lagi terhadap teknologi. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga yang dapat terasakan akan mendapat komunitas belajar yang baru. Jadi kalau selama ini sebelum CGP, komunitas kita ini ke ini saja. Misalnya di SMP 1 ini aja komunitas kita. Tapi dengan adanya CGP kita bertambah komunitas kita. Makanya Ibu Neti bisa berkomunikasi dengan guru-guru yang lain yang ada di bahkan seluruh Indonesia. Sekarang ya. Ini keuntungannya. Dan yang berikutnya yang terasa kita akan memperoleh pengalaman bimbingan. Jadi ada pengalaman bimbingan karena kita CGP ini bisa bertanya kepada
pengajar-pengajar praktik yang profesional diadakan pertanyaan, sehingga semakin lama semakin profesional. Jadi rasanya kalau untuk kritikan belum nampak, belum ada, hanya positifnya yang nampak kita. Seperti imbauan saya tadi, yang awal saya mengatakan tadi, imbauannya pemerintah jangan hanya membiarkan CGP selesai begitu saja. Setelah diberikan sertifikat selesai. Kenapa kita tidak seperti itu? Ada nilai tambahnya untuk CGP. Oh, sertifikatnya banyak nih, 360 jam ya. Wah, ini nilai sertifikatnya 360 jam. Berapa itu? Kalau kita mendapat sertifikat biasanya 32 jam sampai 40 jam paling tinggi. Jadi langsung diberikan 360 jam. Ini jam terbangnya sudah hampir internasional ya kan, sudah 60 jam. Jadi itu saja, semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Terima kasih, lagi terima kasih. Bila berhidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah tadi penyampaian saran dari Bapak Kepala Sekolah. Kepada Bapak kita ucapkan terima kasih. Kita lanjut acara selanjutnya Bapak Ibu ya. Karena ini sudah di penghujung acara, kita tutup aja acara kita dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Saya sebagai pembawa acara pada siang hari ini mohon maaf atas segala kesalahan dan kehilafan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.